Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia. Saya dari kelas 3D Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Akhlak Tasawuf yang bertemakan dengan menghindari kibar atau sombong dalam kehidupan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kibar atau sombong. Kibar atau sombong adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada sifat angkuh atau merendahkan orang lain. Karena merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, bahkan lebih unggul. Dalam ajaran Islam, kibar dianggap sebagai salah satu sifat yang sangat tercela dan berbahaya karena menunjukkan ketidakmauan untuk menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Kibar sering juga terkait dengan penolakan terhadap kebenaran dan keadilan karena orang yang sombong merasa dirinya sangat benar. Hal ini juga membuat seseorang sulit untuk bersikap rendah hati, menghargai orang lain, yang pada akhirnya berdampak negatif pada hubungan sosial dan spiritual. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis kibar atau sombong. Yang pertama, sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi ketika seorang menolak perintah Allah, merasa tidak membutuhkan rahmatnya, atau menentang hukum-hukumnya. Ini adalah bentuk kesombongan yang paling berbahaya karena melibatkan keangkuhan terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, sombong terhadap sesama manusia. Ini terjadi karena seseorang merasa lebih unggul, lebih baik, atau merendahkan orang lain. Kesombongan ini sering muncul karena pertama, kekayaan, status sosial, penampilan fisik, ilmu, atau bahkan karena keturunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan larangan kibar atau sombong dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kibar atau sombong adalah sifat yang sangat dilarang dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan banyak nasihat tentang bahaya kesombongan. Di sini ada beberapa dalil Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang kesombongan. Yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman yang artinya, turunlah kamu dari surga ini karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Ayat ini menggambarkan bagaimana kesombongan adalah sifat yang menyebabkan iblis diusir dari surga karena menolak tunduk kepada perintah Allah. Yang kedua, dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 18, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, di dalam ayat ini Allah melarang kesombongan baik dalam sikap maupun perilaku kita sehari-hari. Terus yang ketiga, dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sesekali tidak dapat menembus bumi dan sesekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan manusia tentang keterbatasan mereka dan mengingat bahwa kesombongan tidak memiliki. Dan yang kedua, dalil hadis. Yang pertama, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Hadis ini memperingatkan bahwa kesombongan sekecil apapun dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Terus yang kedua, hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat yang menyeret kainnya karena sombong. Ini mengajarkan bahwa tindakan kesombongan baik dalam penampilan maupun perilaku sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini memberikan definisi jelas tentang apa itu kesombongan, yaitu tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kibar atau sombong. Yang pertama, merasa lebih baik dari orang lain. Seseorang merasa lebih baik dalam aspek-aspek tertentu seperti kekayaan, kedudukan, ilmu, atau keturunan. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairam minhum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan keterbatasan diri. Tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah dan merasa bahwa pencapaian adalah hasil dari usaha pribadi semata. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi, Qala innama ra'aitahu ala ilmi indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang mendukung dan memupuk kesombongan juga menjadi salah satu faktor penyebab. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa lingkungan yang tidak mendidik sifat tawadhu rendah hati dapat menjadikan seseorang itu sombong. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan keimanan seringkali menjadi sumber kesombongan. Seseorang yang merasa lebih pintar atau lebih berilmu cenderung merendahkan orang lain yang dianggap kurang berpengetahuan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan ketakwaan dapat menimbulkan kesombongan dan kehancuran. Yang kelima, kekayaan dan harta benda. Kekayaan materi yang berlimpah seringkali membuat seseorang merasa lebih superior dibandingkan orang yang kurang berada. Ini mengarahkan pada sikap meremehkan dan memandang rendah mereka yang miskin. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi, Likai la tahsau ala ma fatakum wala taqra'u bima atakum Allahu la yuhibbu kulla muhtarin fakhur. Yang artinya supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Terus yang terakhir, status sosial dan keturunan. Status sosial atau keturunan yang tinggi dapat menjadi sumber kibar, di mana seseorang merasa lebih mulia dan terhormat daripada orang lain yang dianggap lebih rendah. Dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 18 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kibar. Yang pertama, merendahkan orang lain. Seseorang yang sombong cenderung merendahkan dan memandang remeh orang lain. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Yang kedua, sulit menerima nasihat. Orang yang sombong seringkali sulit menerima nasihat atau kritik dari orang lain. Di dalam surah An-Nahl ayat 23 Allah berfirman, Innahu la yuhibbul musyrikin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketiga, menunjukkan kelebihan dengan berlebihan. Cenderung menonjolkan kelebihan dan keistimewaan diri secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki,
karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, bahaya dan efek negatif sombong. Yang pertama, bahaya terhadap individu. Terhalang dari rahmat Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, sulit mencapai kebahagiaan. Orang yang sombong seringkali hidup dalam tekanan untuk mempertahankan citra dirinya yang tinggi, yang akhirnya menghambat kebahagiaan sejati. Kehilangan teman dan dukungan sosial. Sikap sombong menyebabkan orang lain menjauh, sehingga individu tersebut kehilangan dukungan sosial. Yang kedua, bahaya terhadap sosial, merusak keharmonisan masyarakat. Kesombongan memicu perpecahan, konflik, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Menghambat kerjasama. Orang yang sombong sering bekerjasama dengan orang lain, pada akhirnya menghambat kemajuan bersama. Cara mengatasi kibar atau sombong. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri, sadar atau akan kelemahan dan keterbatasan diri, serta mengakui bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Hasr yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat tawaddu atau rendah hati, mencontohi sifat tawaddu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang tawaddu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lingkungan yang baik dan teman yang baik dapat membantu menjauhkan dari sifat sombong. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang tawaddu untuk mengikis kesombongan. Yang keempat, mengingat akhirat. Mengingat kehidupan setelah mati dan hakikat manusia di hadapan Allah membantu menundukkan ego dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kisah tentang kibar atau sombong. Yang pertama dari kisah iblis. Iblis sombong dengan unsur penciptaannya, yang membuat angkuh tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam, membuat jiwanya menjadi rusak dan menjalar dalam perkataan dan perbuatannya. Kesombongan yang luar biasa, meskipun dampaknya gara-gara kesombongan, dia harus keluar dari surga dan harus masuk neraka. Dia tidak peduli, bahkan dengan bangganya dia berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam. Yang kedua, dari kisah Namrud. Namrud sombong setelah memiliki kekuasaan. Kemudian dengan kekuasaan tersebut membuat dia angkuh dan sombong. Bertahap, pelan-pelan, dan lama-lama merasa dirinya sebagai Tuhan. Kekuasaan yang seharusnya membuat dia pandai bersyukur kepada Tuhan sang pemberi, ternyata membuat dia akhirnya sombong dan angkuh karena kekuasaannya. Bahwasannya Namrud mati dengan mengenaskan. Allah kirimkan semacam serangga kecil, semacam lalat atau nyamuk, kemudian serangga tersebut masuk ke dalam hidungnya dan menembus ke kepalanya. Dan akhirnya dia kesakitan kepalanya, dan kalau mau sembuh harus dipukul kepalanya, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Jika dia kesakitan, dia bentur-bentur kepalanya ke tembok atau menyuruh anak buruhnya memukul kepalanya terus sampai akhirnya dia mati dengan kehinaan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kibar, menghindari sifat kibar atau sombong dalam kehidupan adalah penting menjaga kerendahan hati dan menyadari bahwa segala kelebihan yang kita miliki, baik itu harta, ilmu, atau kekuasaan, hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kibar bisa merusak hubungan dengan orang lain dan menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Dengan rendah hati, kita bisa lebih terbuka untuk belajar, berbagi, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Serta memperoleh keberkahan dalam hidup. Menghindari kibar juga membawa kita pada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing dan tidak ada alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu selalu waspada terhadap sifat ini. Menjadi rendah hati, bersyukur, dan selalu mengingat kebesaran Allah adalah langkah penting untuk menjauhi sifat sombong. Sebagai umat Islam, kita harus berusaha untuk selalu bersikap tawadhu dan menghormati orang lain, serta selalu menerima kebenaran dengan lapang dada. Tanamkan prinsip ini dalam kehidupan. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk kita. Ustadz Ahilman Fauzi. Terima kasih. Saya ucapkan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.